yang jelas satu alat pelindung diri untuk petugas. Kemudian anamnesis atau tanya jawab yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada pasien. Pada jarak yang 1 meter, ini sudah sangat-sangat ideal untuk social distance pada pertemuan apapun. Jadi sebelum dia donor, kita sudah screening dulu untuk COVID-19-nya. Jadi insya Allah untuk donor darahnya aman. Saya Aku Budi Prasetyo Hindanis. Virus Corona sangat berbahaya. Lindungi keluarga Anda untuk tetap di rumah. Sekali lagi, untuk tetap di rumah. Sekali lagi, untuk tetap di rumah. Please, stay at home, di rumah aja. Bantu kami perangi corona dengan sebisa mungkin, berdiam di rumah, hindari tempat-tempat umum seperti mal dan bioskop. Ingat, tetap di rumah. COVID-19 semakin merajalela. Please WFH, work from home or work from hospital. Tetap di rumah aja. Angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Saat ini, yang menjadi garda terdepan sesungguhnya dalam hal pemutusan penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah kalian. Ayo bantu kami tenaga kesehatan dengan cukup melakukan social distancing, jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Dr. Ade Kurniawan, untuk Anda tenaga kesehatan tetap semangat, untuk Anda tetap di rumah, untuk Anda tetap di rumah. Jauhi keramaian, pelihara kesehatan. Tolong, tinggal di rumah saja. Halo, saya Dr. Chandra Pandiangan. Saya dokter di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro. Virus ini adalah virus yang baru bagi kami. Jangan dibuat main-main. Kami lelah, tapi kami tidak boleh lelah. Kami takut, tetapi kami tidak boleh takut. Kami korbankan nyawa kami untuk kalian. Sudah ada di antara kami yang menjadi korban. Bantu kami melawan virus ini. Tidak usah kemana-mana. Tetap tinggal di rumah saja. Halo sahabat ID di rumah, kembali lagi bersama saya Dr. Ceni Permatasari dan rekan sejawat saya Dr. Chandra Pandiangan. Oke, pada hari ini kita kembali lagi live streaming di Facebook. Ya, benar, sejauh saya Ceni. Hari ini kira-kira siapa saja yang hadir? Ada 3 narasumber kita Dr. Chandra, yaitu yang pertama dokter yang paling ditunggu-tunggu di acara ini ya mungkin. Narasumber utama kita yaitu dokter kita yang cantik, Dokter Dia, spesialis anak. Halo Dokter Dia.
Oke, Dokter Chandra, ada narasumber juga yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat FB di rumah, yaitu Dokter Ade Kurniawan, MHKes. Selanjutnya, Dokter Chandra. Yuk, ini salah satu dokter kita akan juga apa artis juga ya. Inilah dia ahli paru kita, Dokter Andreas Invianto, spesialis paru konsultan. Selamat siang. Oke, sahabat FB di rumah, udah pada siap ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh narasumber-narasumber kita. Gimana Dokter Chandra? Ya, kita akan mulai dari narasumber utama kita hari ini, ya. Oke. Dokter Diah Ikarini Anak. Tapi sebelumnya saya akan beritahu bahwa live streaming kita ini nantinya akan Gimana Dokter? tanya jawab. Tanya jawab Jadi, seperti biasa ya Dokter ya? jadi masyarakat di rumah tetap di rumah saja, ya, nggak usah datang kemari, ya, bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan melalui live streaming ini dan kemudian bisa bertanya. Nah, itu yang Betul sekali. Dan gak cuma khusus untuk warga kota Metro aja. Dari seluruh manapun boleh bertanya di kota Metro, yaitu di Facebook dan Instagram. Iya, kita tidak usah berlama-lama. Oke. Kita mulai saja. Kita persilakan kepada narasumber utama kita, Dokter Diah. Boleh tepuk tangan nggak ya? Kalau ada corona. Iya, tepuk tangan. Di Indonesia terkonfirmasi per 27 Maret tadi malam jam 11 itu 1046, kemudian dalam kawasan 913 dinyatakan sembuh itu 46, kemudian meninggalnya 80. Negara-negara yang terjangkit COVID-19 ini adalah China, Singapura, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, UK, Spanyol, Emirat Arab, dan kita termasuk salah satunya. Sekarang yang perlu kita tahu adalah tanda dan gejala. Apa sih sebenarnya tanda dan gejala pada COVID-19? Pertama adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorok, letih, lesu. Dari gejala-gejala ini tentu bisa tidak timbul bersamaan. Bisa dengan demam saja, atau kemudian demam beserta batuk pilek, intinya adalah mengenai saluran pernapasan. Sehingga sulit dibedakan. Terus kemudian kita menjadi bertanya, sebenarnya saya kena enggak sih ini corona? Saya kena enggak sih COVID-19 ini? Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apakah kamu 14 hari sebelum sakit melakukan perjalanan ke negara terjangkit? Yang seperti tadi kita tahu, kita sebutkan, kemudian bila iya jawabannya, apakah kamu merasakan demam atau riwayat demam? Misal, berapa hari sebelumnya demam, kemudian membaik, lalu keluar batuk pilek. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam kategori ini. Dan atau batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan lalu menjadi sesak. Bila iya, segera ke fasilitas kesehatan. Hati-hati, bila terdapat gejala ini dan kita habis melakukan perjalanan, maka jangan lupa
gunakan masker. Kemudian informasikan ke dokter, harus jujur. Jadi ketika orang habis melakukan perjalanan ke negara-negara terjangkit, bahkan di wilayah Indonesia saat ini ada beberapa kota yang mulai terjangkit, ketika habis melakukan perjalanan, pasien harus jujur. Awal sudah harus ngomong, dokter maaf saya habis melakukan perjalanan ke, sehingga dokter bisa mengantisipasi. Informasikan secara jujur 14 hari terakhir sebelum sakit. Laporkan ke petugas kesehatan, ini bisa melalui SMS. Beberapa puskesmas dan dinas kesehatan telah membuka SMS untuk melaporkan guna surveillance untuk melacak. Kemudian agar kita tidak terkena, bagaimana sih sebenarnya pencegahannya? Perilaku hidup sehat dan bersih ya, sebenarnya PHBS. Jadi cuci tangan, kemudian paling tidak 20 detik, kemudian etika batuk dan bersin. Jadi batuk dan bersin etikanya kalau tidak menggunakan tisu, kita menggunakan. Itu seperti anak-anak jadi gaya kayak Superman ya. Kemudian pakai masker bila terjadi gejala yang saya sebutkan di atas. Tanda dan gejala demam, lemas, batuk, flu, sesak napas, serta memiliki riwayat berkunjung ke negara terjangkit dalam 14 hari atau wilayah di dalam Indonesia yang terjangkit. Kemudian memang pada lansia dan balita di bawah 5 tahun itu risikonya menjadi lebih berat bila terkena karena mungkin kalau pada lansia ada komorbid penyakit lain itu akan lebih memperberat. Pencegahannya adalah melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, area wajah ya, mulut, hidung, mata, serta setelah memegang instalasi publik. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun cair serta bilas minimal 20 detik. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, kita dapat menggunakan hand scrub yang mengandung alkohol 70-80%. Kemudian menutup mulut, hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Jika timbul gejala, segera pakai masker lalu berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Sekarang kita banyak dengar istilah OTG, ODP, PDP. Sebenarnya apa sih? OTG adalah orang yang tanpa gejala. Jadi orang yang bepergian dalam kurun 14 hari ke negara terjangkit atau ke dalam wilayah Indonesia tetapi yang telah dijangkiti, kemudian tanpa gejala apapun yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian apa sih ODP? ODP adalah anak yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit untuk yang dilaporkan COVID-19 dengan melaporkan transmisi lokal 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Lalu definisi operasional ada PDP ya. Jadi PDP ini bisa bermacam-macam kriterianya. Anak dengan ISPA yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala pernapasan. Jadi kalau ODP tadi bisa pakai atau panas saja atau batuk pilek saja atau pilek saja. Tapi kalau sudah PDP yaitu ada dua. Jadi kalau panas disertai dengan batuk atau panas disertai dengan pilek atau panas dengan sakit tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain yang bisa digambarkan. Dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala melakukan riwayat perjalanan. Kemudian yang definisi kedua adalah demam lebih dari 38 atau riwayat demam ISPA terakhir timbul gejala kontak dengan orang yang sudah confirm COVID-19. Kemudian yang ketiga, anak dengan ISPA berat atau pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Ini adalah alur area transmisi lokal, jadi gejalanya bisa asimptomatik, kita bilangnya jadi bukan OTG, bukan PDP, sekarang istilahnya dengan OTG ya, kemudian dengan demam atau ISPA, kemudian dengan demam dan tanpa pneumonia, lalu dengan pneumonia. Karena tata laksananya akan berbeda-beda. Ini anak dengan kontak. Kontak bisa dengan kontak dengan kasus confirm, atau kontak dengan PDP, atau kontak dengan ODP. Jadi kalau kontak dengan ODP, maka dia termasuk bukan ODP, bukan PDP. Hanya pemantauan di rumah atau kita isolasikan selama 14 hari. Kemudian kontak dengan kasus confirm COVID-19, gantung anaknya ada gejala, ataukah dia demam atau batuk saja, atau anak dengan pneumonia dengan dibuktikan dengan radiologi. Ini tindakan pada PDP, rawat inap isolasi, pemeriksaan spesimen, kita melakukan swab, terus kemudian kontak erat pasien dilakukan pemantauan kondisi kesehatannya. Kalau ODP hanya isolasi di rumah, pemeriksaan spesimen, Panyaskes melakukan pemantauan, dilakukan oleh surveillance ya. Kemudian kontak, ada yang kontak rendah, ada yang kontak tinggi. Kontak erat risiko tinggi, dilakukan observasi, pemeriksaan spesimen, puskesmas melakukan pemantauan. Apabila mengalami muncul gejala sesuai kriteria PDP, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi kita belajar dari Italia, kasus pertama yang dianggap sederhana, dianggap enteng. Kemudian pada hari ke-20 dengan 1 meninggal, kita pada hari ke-20 sudah 38 meninggal. Kemudian dari Italia hari ke-50 sudah 4.032 meninggal, sangat menyedihkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita di hari ke-50. Untuk menghindari itu kita melakukan social distancing, sangat penting karena mobilitas kita ternyata signifikan dengan tingkat kenaikan positif COVID-19. Maka sangat berarti jaga jarak ya. Secara ini jadi kayak seperti kegiatan belajar mengajar yang di sekolah sekarang sudah diliburkan. Kemudian institusi pendidikan sudah meliburkan yang membatalkan kegiatan yang mengundang massa. Kita mau reuni-reuni, kita batalkan. Masih ada waktu lain lagi. Kita mau hajatan, meski itu acara baik, masih bisa kita tunda. Masih banyak hari-hari baik lainnya. Pekerjaan yang tidak terkait dengan kesehatan, yang langsung terjun ke pasien, bisa dilakukan di rumah. Seperti acara kita hari ini, bisa tidak dengan mengundang banyak audiens, tetapi kita tetap bisa berjalan. Kemudian pertemuan yang tidak bisa dihindarkan adalah kita kurangi kontak, tidak bersalam-salaman. Sekarang kalau dokter anak itu biasanya dia nggak mau tuh kalau nggak dipeluk, dicium, nggak salim dulu. Nah kita hindarkan, mengajarkan kepada mereka juga. Tidak biasa cium tangan, yang bisa sama orang tua cium tangan. Kita hindarkan dulu saat ini. Kemudian ada beberapa pada neonatus, bahkan neonatus adalah bayi 0 sampai 28 hari. Itu menyusui pada masa pandemi COVID ini, semua ibu menyusui selama pandemi perlu tetap tindakan PHBS, tindakan pencegahan termasuk mencuci tangan sebelum memegang bayi dan menggunakan masker saat merawat dan menyusui bayi. Kemudian bagaimana menyusui di pandemi ini? Ibu menyusui dengan status COVID-19 terkonfirm positif atau PDP atau ODP masa isolasi mandiri sampai mendapatkan tes konfirm, disarankan melakukan pembatasan. Jadi kita melakukan ASI perah. Jadi ASI diperah kemudian diberikan kepada bayi dengan cara yang benar. Jadi si ibu yang telah konfirm atau PDP atau ODP tidak diperkenankan memberikan ASI secara langsung karena kita pembatasan kontak, seperti kita dewasa dan dewasa tidak bersalaman, sama aja bayi juga seperti itu.
demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon bantuan untuk tetap di rumah saja. Jangan sampai kami akan menunggu kalian di rumah sakit. Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu yang di sinilah. Ya, tapi ada suara tepuk tangan, bukan berarti kami banyak di sini. Ya, kami tetap menjaga jarak 1 sampai 2 meter ya di sini. Kita lihat saja, dokter dia mungkin agak sedikit digeser. Mungkin dokter Ade ya di sini ya, ya supaya cukup ini ya. Kira-kira kita tanya dulu ke dokter Andre ya. Dok, apakah posisi begini sudah mumpuni gitu? Gimana? Udah kira-kira? Baik, sebetulnya Dokter Chandra pada jarak yang 1 meter ini sudah sangat-sangat ideal untuk social distance pada pertemuan apapun. Jadi memang Bapak Ibu sekalian saya bicarakan bahwa jarak yang baik untuk bisa bertemu adalah 1 sampai 2 meter dengan orang yang mau kita ajak bicara seperti ini. Ini andai kata Bapak Ibu di rumah belum tahu jarak semeter bagaimana, orang dewasa itu seperti saya, tangan saya ini semeter ini. Itu yang paling gampang. Makanya ada rencang kanan, rencang kiri lah seperti itu Dokter Ade. Jadi kami semeter. Kalau Dokter Chandra 2 meter itu Dokter Chandra. Kameramennya nggak mengarahkan kepada saya. Jadi kita nggak tahu apakah penonton tahu kita sudah 1 meter belum, nggak gitu ya. Udah 1 meter ya. Ya, baik. Chani. Oke, tadi pemaparan dari sudah Dokter ya? Dia. Dan sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan sahabat FB ya Dokter ya. Baik, sahabat dari FB maupun dari kita sendiri dong pasti. Dan ya. di sahabat Instagram juga. Mungkin udah pada masuk nih pertanyaan-pertanyaan dari Facebook dan Instagram. Sekali lagi ini bukan settingan ya, memang pertanyaan itu memang masuk ke FB kita dan Instagram ID Kota Metro. Oke, kita mulai aja pertanyaan dari sahabat Facebook. Ya, atau kita dulu ya, nanti Facebook masih dicatat ya. Ya, saya mau tanya dulu ke Dokter Diah ini, ya. Ini yang real ya di lapangan. Apakah kita sudah mendapatkan ODP atau PDP dari usia anak di Metro? Saat ini sudah. Saat ini kami mendapatkan ODP ataupun PDP. Kalau diperkirakan di Metro ini cukup banyak tidak untuk ODP anak-anak? Sebenarnya gini Bang Chandra, kalau social distancing itu cukup dijalankan oleh masyarakat, jaga jarak dan mobilitas betul-betul dibatasi dengan tetap di rumah saja, tentu itu akan sangat mengurangi. Kami terus terang kalau untuk data secara keseluruhan anak-anak yang ada di kota kita belum mengumpulkan apakah itu yang ODP berapa, yang khusus balita, yang PDP udah jelas ya karena kita kalau PDP kan merawat. Tapi kalau ODP secara keseluruhan untuk jumlah realnya angka kita belum catat. Juga tidak semua orang akan jujur. Itu yang maka saya ketika datang berobat dengan keluhan panas, batuk, pilek, gejala-gejala ISPA pada umumnya, minta tolong untuk jujur di awal. Bahwa kami habis melakukan perjalanan, karena data itu sangat penting untuk kita. Oh iya, baik. Oke, gini, sudah terjawab ya Dokter Chandra. Ada satu lagi ini ya. Oke, di Metro memang ODP atau PDP ada 1 ya mungkin ya kemarin itu ya. Mungkin dari IDAI, dari IDAI ada data untuk Indonesia. Apakah banyak ODP ataupun PDP yang dari usia anak? Ini supaya diketahui oleh masyarakat bahwa memang ada gitu loh. Banyak gitu loh. Kalau untuk anak-anak tidak. Kalau untuk anak-anak yang terlaporkan saat ini tidak. Tidak Jadi ya? kami berharap juga tidak bertambah. Jadi anak-anak sangat tergantung kepada pemahaman orang tua. Bagaimana dia akan tetap di dalam saja, itu tergantung orang tua bagaimana akan mengaturnya. Pada saat ini tidak banyak dilaporkan.
Tapi usia anak-anak adalah usia rentan ya, Dok ya? Usia rentan sama seperti faktor risikonya pada geriatri, pada usia lanjut. Maka pada usia lanjut karena dengan berbagai penyakit yang mengikuti komorbid maka akan memperberat. Sama pada anak-anak imunitasnya belum terbentuk sempurna. Oke, jawabannya sangat lugas dan tegas dan bisa dimengerti ya. Oke. Bagi kita, nggak tahu ya bagi yang lain. Baik, Ceni, saatnya kita akan membagikan pertanyaan dari saudara-saudara kita di luar ya, masyarakat Bang, kepada menambahkan. ya, menambahkan mungkin dari Dokter Andre. Menambahkan sebentar, Dr. Chandra, bahwa kalau kita menanyakan kriteria ODP, bukan menanyakan jumlah ODP, PDP di satu wilayah, mungkin memang sebaiknya yang lebih kompeten itu bukan dari rumah sakit atau dari profesi, tapi memang nanti dari wilayah seperti dinas kesehatan ataupun kepala daerah. Ya, sehingga memang hal-hal seperti ini yang, karena kami di rumah sakit, memang kami hanya menerima data pada pasien yang dirawat atau yang datang ke rumah sakit. Jadi kalau full, mungkin kalau dokter dia menjelaskan PDP di rumah sakit, ODP di rumah sakit, beliau bisa. Tapi kalau secara keseluruhan, saya yakin kami pun, dewasa dan anak juga tidak dapat menjawab. Itu kompetensinya bukan di bidang kami, karena nanti mungkin di dinas kesehatan atau dari kepala daerah setempat. Ya. Baik, Dokter Andre, terima kasih ya penjelasannya. Jadi masyarakat juga tidak bertanya, nanti nanya ke dokter dia terus ya, Dok, yang anak-anak berapa ODP-nya? Nah, itu ya. Jadi Karena jawabannya tidak akan mewakili data. Benar. Jadi atau nanti ke Dokter Andre, Dokter Andre, itu yang dewasa berapa sih? Ya kan kita tidak bisa menjawab karena data kita hanya memberikan pelayanannya ya, pelayanannya. Oke. Data-data ada di dinas kesehatan. Oke. Jadi artinya Jenny. memang sudah ada ya dokter ya anak-anak yang terjangkit menjadi ODP pasti. atau PDP ya. Ya, saatnya sekarang kita akan beri kesempatan kepada masyarakat kita untuk bertanya kepada para pakar kita. Oke, kita mulai aja nih. Tadi udah Dokter Chandra yang nanya langsung ke dokter dia. Ini dari masyarakat awam yang sudah memberikan pertanyaan ke Facebook. Mungkin ini ditujukan kepada Dokter Ade. Bagaimana jika ada orang yang baru pulang dari luar kota? Wah, banyak sekali nih ya. Pada pulang kampung ke metro atau dari Jakarta ke metro, ada keluhan demam tinggi dan oleh pamong setempat sudah disarankan untuk ke rumah sakit, tapi orang tersebut tidak mau. Nah, gimana nih dok? Apakah kita harus menjemput orangnya ke rumah atau gimana nih dokter Ade? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya berat. Jadi memang saat ini kesadaran masyarakat, kejujuran masyarakat itu sangat kita butuhkan. Jadi sekarang lini depannya itu masyarakat. Lini depan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini adalah masyarakat. Apabila ada masyarakat yang sudah dilaporkan ke pamongnya dan tidak mau berobat, jadi di setiap kecamatan sekarang ada gugus tugas COVID tingkat kecamatan. Jadi mereka sudah kerjasama, ada unsur kepolisiannya, unsur TNI-nya, unsur puskesmasnya. Jadi andai pun dia tidak ke rumah sakit, tetap diam di rumah, biar kami puskesmas yang akan datang ke rumah orang tersebut. Jadi sekarang kami harap hindari untuk pergi ke puskesmas atau pergi ke rumah sakit, tapi tetap diam di rumah, biar pamong atau RT RW-nya hubungi puskesmas, biar kami puskesmas yang akan datang ke rumah warga tersebut. Mungkin itu. Jadi pamongnya lapor ke puskesmas daerah tersebut dokter? Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya? Ya Dokter mungkin ini saya tampilkan sedikit. Saya Oke. tampilkan sedikit ya, biar nanti jelas. Ya juga. Ini Silakan, Dokter Ade. Silakan, Dokter Ade. data kita ya, sama dengan dokter Diah tadi. Semua merah pokoknya. Ini yang harus masyarakat paham. Jika pada 14 hari terakhir Anda memiliki riwayat berpergian ke luar negeri atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal di Indonesia, DKI Jakarta,
Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Solo, Malang, Magetan, Surabaya, Pontianak, Makassar, dan Anda saat ini sehat, ya, dan Anda saat ini sehat namun ada riwayat perjalanan di atas, maka Anda sadar dan jujur untuk satu, laporkan diri Anda via telepon atau SMS atau WA untuk mengurangi kontak ke puskesmas, ke RT atau ke RW, dan katakan bahwa Anda memiliki riwayat di atas. Yang kedua, lakukan isolasi diri selama 14 hari, lakukan social distancing dan PHBS, Anda tetap di rumah. Menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi, kalau ada pamong RT RW yang dilaporkan, silakan telepon kami pegawai puskesmas, kami yang akan follow up nanti ke warga tersebut. Yang kedua, jika pada 14 hari terakhir Anda memiliki riwayat berpergian ke luar negeri atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di atas lokal Indonesia seperti yang tadi, dan saat ini Anda sakit, maka Anda harus hubungi petugas puskesmas dan kami mohon Anda jujur dan berani untuk sampaikan kepada petugas kesehatan tentang riwayat di atas dan Anda tetap di rumah. Slide selanjutnya. Jika Anda adalah orang yang tinggal bersama pelaku perjalanan dan orang dalam pemantauan, ini nanti rame. Kalau ada ODP, pelaku perjalanan dipantau puskesmas, keluarganya bingung. Ya, dan saat ini Anda sehat, maka Anda lakukan adalah social distancing dan PHBS. Dan apabila Anda sakit, tolong segera hubungi petugas puskesmas dan tolong katakan bahwa Anda tinggal bersama orang pelaku perjalanan atau orang dalam pemantauan dan Anda tetap di rumah. Jika Anda adalah orang yang sedang diisolasi mandiri selama 14 hari, maka Anda harus tetap di rumah untuk kebaikan Anda dan keluarga. Yang nomor 2, apabila Anda merasa sakit ringan, hubungi petugas kesehatan, sampaikan keluhan Anda dan tolong sampaikan bahwa Anda adalah orang yang sedang isolasi mandiri atau orang dalam pemantauan dan Anda tetap di rumah. Nah, jadi walaupun sakitnya ringan, poin ketiganya, sakitnya berat, hubungi kami petugas kesehatan, Anda tetap di rumah. Kemudian yang keempat, ini informasi, kemungkinan dalam waktu tidak lama lagi Anda yang dianjurkan isolasi mandiri akan dilakukan pemeriksaan rapid test. Mudah-mudahan segera, tapi kita tetap tunggu kabar baiknya. Nomor 5, selalu komunikasi dan bertanya kepada petugas puskesmas, telepon, SMS, WA dengan petugas puskesmas. Jangan pernah bosan-bosan koordinasi berkomunikasi tentang keluhan Anda. Kemudian ini tetap dari kami, kesadaran dan kejujuran Anda sangat menentukan percepatan penanggulangan tanggap bencana COVID. Anda harus tetap di rumah. Apabila tidak punya kontak, silakan hubungi surveillance Dinas Kesehatan Bapak Bambang. Nanti Bapak Bambang akan hubungi surveillance di puskesmas, pihak puskesmas yang akan nanti mengunjungi atau menghubungi rumah masyarakat tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Oke, kepada pertanyaan yang sudah diberikan sahabat Facebook sudah terjawab ya oleh Dokter Ade. Dan tadi juga sudah disertakan nomor HP, yaitu Bapak Bambang 0813 6901 6309. Bisa dicatat di rumah. Ya, selanjutnya pertanyaan. Tapi gini juga, kita perlu juga. Tadi Dokter Ade katakan bahwa bisa menghubungi puskesmas terdekat gitu. Tetapi kalau si pasiennya atau ODP-nya itu yang datang kan rasanya nanti dia takut dia bisa menularkan. Nah, ada tidak nomor-nomor puskesmas yang bisa dihubungi oleh saudara-saudara kita sehingga ketika mereka pulang dari tempat-tempat yang zona merah tersebut bisa menghubungi, bukan mereka yang ke sana, melaporkan diri melalui via telepon atau HP sehingga mereka merasa tidak berat untuk ke puskesmas di wilayah mereka gitu. Ya, pertanyaan bagus, Dr. Chandra. Jadi fenomena saat ini sudah bergeser. Jadi masyarakat lebih senang lapor ke RT dan ke RW daripada langsung datang ke puskesmas. Jadi nanti Bapak RT dan Bapak RW-nya biasanya yang lapor ke petugas kesehatannya sudah diberikan biodatanya.
identitas si pasien tersebut. Jadi puskesmas nanti yang langsung menghubungi pasien tersebut. Jadi sekarang jarang sekali orang dalam pelaku perjalanan atau orang dalam pemantauan datang sendiri ke puskesmas dan itu jarang. Jadi informasinya kebanyakan sekarang dari pamong warga tersebut. Ya, maksud saya kemarin terus terang ya, ada yang menghubungi saya, dia kenal saya dan dia tahu nomor saya. Dia bertanya, anak saya besok itu akan pulang dari salah satu daerah di Jawa, ya. Kemudian saya harus bagaimana? Saya harus melapor kemana? Saya katakan, lapor ke puskesmas terdekat, ya. Anak silakan ditinggal di rumah selama 14 hari, kemudian lapor identitas dan berikan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh keluarga, dihubungi oleh pihak puskesmas. Ketika nanti ada gejala apa-apa, ya, keluarga bisa melaporkan kepada puskesmas dan puskesmas akan datang untuk memantaunya. Nah itu makanya justru itu masyarakat perlu nomor-nomor yang bisa dihubungi dari setiap puskesmas yang ada. Kadang-kadang bisa saja ada orang yang sungkan untuk melapor kepada Pak RT-nya, ya, tetap juga walaupun ada, tapi sebagian apalagi dari perkotaan rasanya malu kadang-kadang dia gitu. Jadi saya mohon juga mungkin untuk itu nanti kita share nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya nanti lanjut mungkin ya, nanti kita share nomor-nomornya untuk itu. Tapi untuk awal mungkin setuju sama Dr. Chandra tadi, bagus sekali. Jadi pihak keluarganya yang melaporkan ke puskesmas, tidak perlu orangnya langsung. Kemudian itu bisa jadikan sebagai awal surveillance Dinas Kesehatan Kota Metro. Nanti dari situ Pak Bambang nanti forward ke puskesmas, forward ke surveillance puskesmas. Ya. Mungkin. Ya, Jadi Dokter Dia. Jadi saya sempat buka Facebook, ternyata beberapa puskesmas di Kota Metro tempat kita sudah membuka dan surveillance dan kepala puskesmas mereka membuka untuk nomor teleponnya. Jadi masyarakat yang pengguna media sosial Facebook baca di situ, kemudian puskesmas itu menampilkan nomornya. Jadi mereka yang habis bepergian tidak perlu datang ke puskesmas dulu, tergopoh-gopoh, panik, telepon dulu, lapor dulu puskesmas. Atau mungkin tetangga kanan kirinya ada yang tidak berani melapor, mungkin bisa membantu melaporkan ketika tahu. Jadi itu mempermudah. Saya sempat buka Facebook dan beberapa puskesmas sudah menyiapkan. Ya, saya juga ada usul begini. Setiap puskesmas itu punya WhatsApp, ya, nomor WhatsApp ya, ada ya. Nanti dia bisa, misalnya dia perlu ngirim KTP-nya. Jadi ada orang itu tertera gitu, orangnya gitu. Tapi tetap hanya puskesmas yang tahu itu. Dia mungkin KTP-nya, mungkin kakaknya. Jadi tahu benar-benar orang ini ada yang sakit. Bukan asal nggak lapor juga ini. Kadang-kadang dipakai kesempatan untuk mengganggu ini ya. Jadi kalau yang main betul dia mau lapor, sertakan dengan KTP, kemudian sampaikan dari mana dia dan bagaimana nomor telepon yang akan bisa dihubungi oleh puskesmas. Saya rasa lebih bagus dan bijak itu. Ya, karena nanti juga dalam 14 hari ke depan akan dipantau setiap harinya, bisa lewat telepon, WA, atau SMS oleh petugas surveillance puskesmas. Nah, jelas sudah ada itu Dokter Chandra ya, pertanyaan dari Dokter Chandra sudah terjawab juga dari Dokter Ade. Pasti sudah ada nomor dari pihak puskesmas yang untuk dihubungin ya, sahabat Facebook di rumah. Gimana Dokter Chandra? Rasanya puas ya. Oke, dilanjut. Dilanjut ya, pertanyaan dari sahabat Facebook lagi nih, mungkin Dokter Ade sekalian menjawab. Dari Bapak Jasim, penyemprotan disinfektan di kampus sebaiknya dilakukan berapa kali seminggu, Dokter? Jadi kalau masalah disinfektan itu kalau di kampus tergantung. Sekarang kalau satu di disinfektan, kalau ruangannya itu terpakai terus ya harusnya setiap hari. Tapi kalau misalkan ruangan itu mau dikosongkan, disinfektan sekali, habis itu kosong tutup semua ya sudah cukup sekali. Gitu disinfektan itu. Jadi sekarang ini kan lagi jangan sampai jadi ini ya. Jangan sampai jadi booming disinfektan ini, saya harap tidak jadi di nomor satukan seperti fogging ya.
Ya jadi tolong ini jangan jadi ini, tapi kalau memang mau disinfektan, ya kalau ruangan itu terpakai, ya harus setiap hari seperti puskesmas, setiap hari didisinfektan. Tapi kalau untuk ruangan yang kosong ya cukup sekali dikosongkan ya sudah cukup. Tapi saat ini kan ada anjuran tetap di rumah saja. Ya, Ya berarti harus ruangannya itu. nggak dipakai. Masa disinfektan? Ya, kan? betul. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Dia, spesialis anak. Vitamin apa yang aman untuk dikonsumsi bagi anak setiap hari? Ya, silakan Dokter Dia untuk menjawab. Jadi gini, sebenarnya yang utama itu adalah perilaku hidup sehat dan bersih. Untuk yang menjadi pertanyaan orang tua atau ibu-ibu nih pada umumnya sekarang, dok dikasih vitamin apa nih dok menghadapi corona biar anak saya nggak kena? Bukan seperti itu, tetapi perilaku hidup sehat dan bersih ini utamanya adalah jaga kebersihan, terutama jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan sesering mungkin. Bila tidak tersedia saat kita wastafelnya masih jauh nih apa, kita ada menyiapkan hand scrub. Jadi cuci tangan sesering mungkin. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, terutama untuk anak-anak dan dalam rangka seperti ini karena untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, vitamin ini hanya merupakan tambahan, jadi tidak membuat kita panik juga. Vitamin tentu isinya multivitamin. Menjaga bila konsumsi kita vitamin dan mineralnya ada kurang, maka kita suplai dengan vitamin. Bagus. Kemudian untuk jenisnya, apa jenisnya bisa menghubungi ke dokter anak atau dokter yang menjadi biasa anak-anak berkonsultasi. Oke, itu tadi jawaban dari Dokter Dia ya. Jadi vitamin itu tidak mesti harus kita beli ya dokter ya. Maksudnya kemasan gitu ya dokter ya. Tidak mesti itu ya dokter. Ya, Jadi yang penting bisa hidup- dari makanan-makanan sehat sehari-hari dengan mengkonsumsi buah dan sayur gitu ya dokter Dia ya. Yang penting himbauan pemerintah itu diikuti. Tetap Di di rumah rumah aja ya. Jadi hashtag itu harus diingat di setiap rumah, di setiap diri kita bahwa untuk memutus daripada perkembangan virus ini kita harus mengadakan social distancing, yaitu menjaga jarak, bahkan mungkin kita berpergian kita harus hindari dulu untuk sementara ini. Berkumpul-kumpul di luar juga kita harus hindari. Ya, Jenny, ada lagi yang mau Oke, ditanyakan? Dokter Chandra, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Bunda Alzam. Dokter, bagaimana dengan pekerjaan kami yang bekerja di salon? Mungkin Dokter Andreas yang ingin menjawab. Iya. Yang sering ke salon gitu ya. Maksud pertanyaannya jadi petugas salonnya gitu kan? Atau Iya. yang mau nyalon? Ya, mungkin maksudnya Oke. gini dokter, dia kan bekerja di salon. Jadi mungkin kiat-kiatnya yang harus dilakukan terhadap klien-kliennya yang datang ke salon gitu dokter. Baik. Saya coba jawab. Pada petugas, bukan petugas ya, pekerja salon. Pekerja salon saat ini selama saya ke salon atau ke barbershop sekalipun, mereka sudah menggunakan ini dokter, menggunakan masker dan menggunakan apa sih kalau yang untuk apa perawatan muka juga menggunakan handscoon mereka semua. Sehingga memang dihimbau andai kata barbershop atau salon, petugas salon, pekerja salon untuk mau bekerja ya silakan sebetulnya. Jadi tetap menggunakan masker dan sebaiknya memang kalau kita menghadapi pekerjaan yang mengharuskan kita bertemu dengan orang dan kita harus menyentuh, ya sebaiknya kita tanya, apakah kemarin nggak keluar kota ibu, apakah nggak ada batuk, ya kita juga pastikan dong, karena kita nggak tahu siapa yang di depan kita. Ya, begitu nanti kita lagi pegang salon lagi dikeramasin, tiba-tiba ibunya batuk, muncrat ke depan kita, ya kita yang kena jadi petugas salon. Sehingga memang pentingnya untuk adanya social distancing bagi semua profesi sebetulnya, bukan hanya di kami, di pihak medis, tetapi juga pada semua, termasuk juga driver, termasuk juga pekerja
yang ada di perkantoran, termasuk juga mereka-mereka yang bekerja profesi sebagai salon atau malah yang buka warung, ya sebaiknya memang berhati-hati dalam menghadapi pelanggan. Kalau yang batuk ya ditanya, kalau batuk ya sebaiknya ada etika batuk, sehingga kalau batuk kita sudah tahu, dokter dia sudah memberikan contoh batuk seperti ini atau batuk menggunakan baju dalam. Ya. Jadi tetap saran saya menggunakan masker untuk pekerja yang di salon. Oke, sahabat Facebook di rumah, sudah terjawab ya dari Dokter Andreas bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan oleh pekerja yang di salon ya dokter ya. Jadi Iya. nggak libur juga. Bukan hanya di salon saja ya, mungkin di ada yang message ya. Ya betul, kan ada yang message ya, tapi bukan yang tanpa ada plus ya. Message yang benar itu ya. Jadi itu mesti juga harus menjaga kebersihan ya. Karena ini langsung bersentuhan dengan pasiennya. Betul. Dan juga harus berjarak 1 meter dok, yang Waduh. potong rambut juga. Oh, Tidak ya, tapi menggunakan alat-alat yang Iya. protektif dirinya. Mengingatkan lebih baik memang kita banyak-banyak cuci tangan sih dokter Yani. Jadi sebelum melakukan tindakan nyalon ya cuci tangan, setelah cuci tangan lagi. Ya. Ya, oke, itu tadi penjelasan dari Dokter Andreas. Yang pertama, pekerja di salon yaitu menggunakan masker, dan apabila mendapatkan klien ingin potong rambut dan lain-lain, tanyakan dulu apakah ada keluhan demam, batuk. Apabila ada keluhan tersebut, mungkin ditunda dulu potong rambutnya ya Dokter Chandra. jadi kalau perlu pakai itu ya, termometer Oh iya, laser sekarang ini udah ya. pada punya tuh dokter. Ada Oke, juga. kita lanjut ya dokter. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, banyak ya. Ini kemana ini? Dokter Diah, Oh. hari ini banyak banget pertanyaan buat dokter Diah. Dari Ibu Triwati, apakah bayi baru lahir bisa terkena penularan COVID? Bagaimana mengenali gejala dan tanda-tanda dan penanganannya dokter Diah? Pada bayi ini ya. Bayi baru lahir. Terima kasih. Jadi pada bayi baru lahir itu dengan ibu bisa dengan ibu PDP atau ibu terkonfirm COVID-19 bisa saja, maka memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Tanda-tandanya mungkin sama seperti pneumonia neonatus pada umumnya, dengan gejala-gejala pada saluran pernapasan. Jadi bisa saja, maka perawatannya pun akan menjadi khusus. Nah, kalau gitu ini ada juga pertanyaan ini. Para petugas bidan kita di desa atau di kelurahan atau bagaimana yang pasiennya dengan pertolongan partus biasa ya, normal. Apakah supaya menghindari terjadinya penularan daripada pada waktu dia pertolongan persalinan, terutama kepada bayi yang baru lahir itu, apa yang harus dilakukan para teman-teman bidan kita? Sebenarnya kembali lagi seperti semula bahwa pertama untuk petugas kesehatan adalah APD, alat pelindung diri kita sebaik mungkin dan selengkap. Kemudian ya handscoon, masker, kemudian bila diduga nanti akan terjadi puncratan, yang jelas satu alat pelindung diri untuk petugas. Kemudian anamnesis atau tanya jawab yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada pasien. Seperti yang tadi telah kita jabarkan, itu apakah si ibu yang akan melakukan persalinan habis melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang terjangkit. Seperti itu akan menjadi apakah ibu mempunyai gejala-gejala seperti orang dalam pantauan. Apakah dia ada demam, ada batuk, ada pilek, itu dalam keadaan seperti ini tetap harus awal kita lakukan sehingga kita tetap proteksi. Persiapan-persiapan oleh tenaga kesehatan bisa kita lakukan secara preventif kalau seperti itu. Tidak mendadak-mendadak, bahkan yang menjadi yang harus kita sampaikan lagi ke masyarakat bahwa jangan kejujuran itu di akhir. Anamnesis kita baru maksa-maksa, tanya jawabnya baru, maaf dok, sebenarnya saya mau jujur, saya baru melakukan perjalanan. Tidak boleh seperti itu, karena itu untuk kepentingan bersama, termasuk kalau dalam persalinan seperti ini, termasuk untuk keselamatan si bayi juga.
Jadi udah terjawab ya dokter dia. Bisa jawabannya dengan ibu yang PDP ya dokter ya. Iya. Terkonfirm. Oke. Ada kayaknya Dokter ada Chandra? ada pesan-pesan yang mau lewat tanya. Nah, di sini juga hadir Direktur Rumah Sakit Umum Ahmad Yani yang mungkin akan memberikan nomor layanan call center ya, yang nanti Oke. bisa dicatat oleh Kepada masyarakat. Silakan Ibu Dokter Direktur, Tres. Ibu Dokter Tres. Spesialis kandungan sebagai Direktur Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro. Terima kasih Dokter Jenny, Dokter Chandra, senior-senior saya, Dokter Dia, Dokter Andre, dan Dokter Ade. Jadi saya di sini mau memperkenalkan call center Ahmad Yani yang baru, yaitu bisa menghubungi 800 2000 untuk call center dari Rumah Sakit Ahmad Yani. Nanti dari situ nanti akan disambungkan ke petugas kami. Nanti dari kita juga untuk pelayanan IGD, poliklinik ataupun nanti pertanyaan mengenai COVID itu bisa menghubungi nomor tersebut. Tapi sementara saat ini untuk pelayanan IGD dan poliklinik terdahulu. Ya, terima kasih. Ya, bisa menghubungi nomor 800 2000 800 2000 800 2000. Oke, Terima Dokter Tres, kasih. terima kasih Dokter Tres. Terima kasih Dokter Tres, Direktur Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro. Ya. Jadi tadi 800 2000. 800 2000. Ya, Oke. silakan dicatat untuk masyarakat. Nanti kita akan Tapi jangan buat main-main ya Dokter iya, Chandra ya. bukan seperti yang TV-TV ya, lihat di bawah gitu ya, enggak ya? Oke. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan, ini banyak pertanyaan nih. Ya, satu lagi ya dokter ya. Iya, iya, iya. Dari yang sudah masuk yaitu Ibu Evi. Ke dokter Diah lagi. Dokter, bagaimana kiat-kiat untuk mencegah COVID-19 jika anak tersebut memang sedang berobat paru-paru? Maksudnya mungkin obat yang selalu dikonsumsi setiap hari dokter, mungkin obat TB. Dan bagaimana cara meminimalisir penularannya? Dan untuk ibu hamil, bagaimana dokter, apakah ada treatment khusus? Mungkin untuk sumber berikutnya dokter spesialis kandungan yang bisa menjawab yang terakhir ya dokter ya. Oke dokter Dia, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Evi. Terima kasih pada anak-anak yang sedang menjalani terapi atau pengobatan, meski bukan untuk penyakit paru-paru, pengobatan tetap berlangsung, pengobatan terapi tetap dijalankan, tetapi perlu diingat anak-anak dengan penyakit paru-paru, tentu virus ini adalah menyerangnya saluran pernapasan. Tentu kita agar menjadi lebih hati-hati. Untuk itu tetap seperti pada lainnya, bahwa yang pertama adalah jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, kemudian tetap di rumah saja untuk mengurangi mobilitas keluar, sama seperti lainnya. Dengan yang lain ya dok Sama ya. seperti lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya diborong semua ke dokter Diah loh ini. Iya. Lagi lagi menjadi primadona hari ini. Ya, dari Erik, ya, untuk dokter Diah, daya tahan tubuh anak dengan orang dewasa sama atau berbeda? Nah, ini pertanyaannya, ya mungkin kalau kita mungkin mengerti, tapi ini pertanyaan dari saudara Erik. Bisa dokter Diah untuk menjawabnya? Jadi imunitas pada anak-anak tentu mengalami perjalanan, tidaklah sesempurna pada orang dewasa sehat. Maka pada kasus corona ini lebih rentan pada usia balita bawah 5 tahun. Karena proses pembentukan imunitas berjalan menuju sempurna, tentu berbeda. Maka kita harus hati-hati. Iya. Oke dokter Dia, terima kasih atas jawabannya dokter Dia. Jadi ibu-ibu yang di rumah, anak-anak sangat begitu rentan terkena COVID-19 ini. Jadi tetap di rumah dan jaga kesehatan, makan yang seimbang ya ibu-ibu untuk anaknya. Jangan dibawa-bawa ke pasar atau belanja buat lebaran mungkin ya dokter ya. Atau iya main kolam renang juga sekarang ya. Ya, ini ada pertanyaan ke dokter Andre separuh ya. Ini Dong, mau yang nambahin yang ibu hamil. ya nanti sekalian, tapi sekalian dijawab ini. Nanti ya, ini ada pertanyaan. Dokter, ya, apakah bisa gigitan nyamuk menularkan virus corona? Nah, jadi sekalian nanti ditambahkan dengan yang Oke, tambahan. dokter Andreas. Saya mencoba menambahkan tadi yang masalah
ibu hamil dengan COVID atau virus corona. Pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis yang dia akan kontrol rutin seperti pasien stroke, pasien DM, kemudian pasien hamil 9 bulan, kemudian pasien PPOK atau pasien-pasien penyakit jantung yang mengharuskan dia rutin, sekarang memang sudah tersedia layanan dari yang menggunakan BPJS itu program rujuk balik, dokter. Jadi memang dibuat seminimal mungkin dia akan kontrol ke rumah sakit kalau tidak ada keluhan. Khusus pada ibu hamil, yang saya dengar juga beberapa dokter spesialis kandungan juga sudah memiliki WhatsApp atau nomor, jadi mereka tidak perlu kontrol datang ke rumah sakit atau ke tempat bersalin atau ke rumah sakit bersalin ya untuk hanya datang untuk memeriksakan kecuali kalau memang ada keluhan. Jadi memang diharapkan kepada warga Kota Metro meminimalisir kunjungan ke rumah sakit. Di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani sampai saat ini kita juga membatasi kunjungan pasien untuk kunjungan keluarga untuk menjenguk yang sakit. Rumah sakit pusatnya penyakit kok pakai dijenguk pada waktu seperti ini sungguh tidak bijak menurut saya. Ya, tapi andai kata memang yang sakitnya pasien ya silakan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang pelayanan kesehatan. Mengenai masalah nyamuk, kalau kita berpikir bahwa nyamuk pun dapat menularkan virus seperti demam berdarah, dengue atau virus yang lain, ya. Dan secara logika pun seharusnya bisa. Tetapi untuk masalah virus corona, pasien yang positif confirm corona, kemudian ada nyamuk gigit, kemudian virusnya pindah ke nyamuk, hingga saat ini belum ada penelitian. Ya, meskipun kalau secara logika bisa, tapi saya jawab tidak ada bukti klinis bahwa nyamuk dapat menularkan virus corona, Dr. Chandra. Ya, jadi itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kepada Dr. Andreas yang sudah menjelaskan pertanyaan sahabat Facebook di rumah. Selanjutnya Dr. Andreas ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Pertiwi. Dokter, apakah imunisasi paru-paru bisa mencegah COVID-19 ini? Jawab langsung. Saya jawab tidak. Ya, karena pneumonia dan vaksin yang beredar sekarang hanya vaksin untuk influenza dan pneumonia, tapi bukan untuk vaksin untuk corona. Sehingga kalaupun Bapak Ibu akan menggunakan vaksin untuk pneumonia, ya silakan. Tetapi tidak akan bisa untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Kenapa? Karena meskipun sama-sama virus, mereka berbeda dari jenis virusnya dan berbeda strainnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang saya tidak menganjurkan menggunakan vaksin pneumonia untuk corona, tapi kalau memang untuk pneumonia secara luas, silakan. Oke, sudah terjawab ya sahabat Facebook di rumah. Vaksin tersebut untuk penanganan atau pencegahan, bukan penanganan ya dok, pencegahan yaitu radang paru gitu ya dokter ya, bukan untuk COVID-19 sendiri. Nah selanjutnya ini dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Lucia Natalia. Karena kelangkaan masker disposable, jadi penggunaan dengan masker kain, gimana nih dokter? Supaya kita terhindar dari virus, dilapisi apa dokter? Maksudnya gimana nih? Masker kain, oh mungkin yang dibuat sama penjahit? Ya. Pengguna masker kain. Sebetulnya kalau tidak sakit dan tidak pergi keluar, untuk apa kita menggunakan masker? Itu jawaban saya. Jadi kalau memang tadi Dr. Chandra dan Dr. Ceni sudah membuat semacam kampanye bahwa tetap di rumah aja, kita nggak perlu masker kalau di rumah aja. Tetapi andai kata pun kita harus keluar, nggak berkontak dengan orang banyak pun kita nggak perlu masker. Misalkan saya di rumah, kemudian saya harus belanja, saya belanja pun gula, saya balik lagi tidak perlu masker. Yang diperlukan masker kalau saya misalnya harus berobat ke rumah sakit tentunya. Ini yang menjadi masalah. Tapi rumah sakit pun menyediakan masker untuk pasien yang sakit. Ya,
Sehingga kalau penggunaan kain sampai sekarang kalau untuk debu boleh, untuk angin boleh, tapi untuk virus dan untuk partikel yang lebih kecil sampai sekarang belum ada evidence bahwa masker kain ini bisa mencegah masuknya virus ke dalam saluran nafas. Ya, jadi tetap lebih baik di rumah. Dan andai kata pun kita memakai masker saja, tidak disertai dengan cuci tangan menjadi hal yang sia-sia, Dr. Chandra. Jadi memang kita pun tenaga kesehatan nggak boleh hanya saya udah di masker dok, aman. Bohong. Masker dan cuci tangan. Itu dua yang penting bagi kita. Ya. Ya, masker, cuci tangan, dan tetap di rumah aja. Bondong-bondong membeli masker ya. Yang gak usah borong-borong ya. Oke, ini sekarang ke Dokter Ade ya, Dokter Ade dari Saudari Evi Yefrida. Ya. Bagaimana menghadapi kantor yang masih mempekerjakan karyawannya yang sampai saat ini tidak mengindahkan larangan pemerintah? Ini ada juga yang tetap ini kekeh ini harus pokoknya karyawannya harus kerja. Kalau nggak kerja lu, gua nggak kasih gaji lu. Nah ini dia. Bagaimana? Kalau itu nanti yang jawab kebijakannya pemerintah. Jadi saya nggak bisa jawab itu kebijakan pemerintah. Yang jelas edaran sudah keluar dan itu kebijakan pemerintah Harus untuk dipatuhi ya? harus mematuhinya. Mungkin itu, Ya, Dr. pokoknya, Chandra. berikan itu ya larangan itu yang tertera itu bisa seorang karyawan bisa mengatakan saya berdasarkan ini saya minta untuk tinggal di rumah, boleh kan? Ya kan begitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Dokter Ade. Kemudian kemari Dokter Ade ini ada pertanyaan lagi, kita kasih dulu ke Dokter Ade dulu ya. Dari tadi udah santai dia. Dari Rizky, apakah donor darah aman selama ada COVID? Nah ini pas bener ya ke Dokter Ade karena dia di PMI ya. Ya, memang untuk adanya COVID-19 ini berdampak juga untuk donor darah kami ya. Jadi cancel hampir 100%. Di bulan Maret rencana untuk donor darah sukarela, mobil unit kami semua cancel. Jadi kami harap untuk para pendonor yang sudah waktunya donor datanglah ke kantor kami untuk berdonor darah. Kemudian di PMI juga sudah ada form screening untuk COVID-19. Jadi sebelum dia donor kita sudah screening dulu untuk COVID-19-nya. Jadi insya Allah untuk donor darahnya aman dan sesuai dengan SOP. Jadi dari pusat pun sudah mengeluarkan SOP-nya untuk donor darah yang aman dalam penanggulangan COVID-19 ini. Mungkin itu Dr. Chandra. Oke, terima kasih Dokter Ade atas jawabannya. Udah jelas ya pertanyaan dari sahabat Facebook di rumah. Nah dari tadi sahabat Facebook terus nih, dari Instagram ada yang masuk nggak ini Dokter Puji? Pertanyaan sahabat Instagram? Sudah dijawab ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Melvi untuk Dokter Diah lagi. Dokter, bagaimana jika anak batuk pilek tetapi tidak demam? Apakah harus tetap jaga jarak? Maksudnya jaga jaraknya di dalam satu rumah gitu dokter. Jadi kan semuanya anaknya 4. Nah, yang satu batuk. Sebenarnya jaga jarak ini bukan untuk penularan COVID saja. Kita kalau batuk itu pun bukan hanya untuk corona saja, tetapi juga untuk tetap kalau anak-anak sedang batuk kita belajar edukasikan di rumah, tidak dihadap-hadapkan di adiknya, seperti itu, tidak dihadapkan ke anggota keluarga yang lainnya, tetap kan sama. Menjelaskan tata cara batuk yang benar mungkin ya dokter. Betul. Ya, tidak perlu menggunakan masker, tapi memberitahukan kepada anaknya cara-cara batuknya untuk etika batuk. Oke, Ibu Melvi mungkin sudah jelas ya Ibu Melvi. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Dokter Chandra. Ini ada pertanyaan ini bagi orang-orang yang suka mempergunakan mikrofon ya. Saya sebagai seorang penyanyi misalnya ya kan. Ini pertanyaan ini lucu tapi serius ini serius ya. Mempergunakan mikrofon ya yang mungkin berganti-ganti ya.
Ini kan dikhawatirkan kan jarak dekat ini. Kan mungkin kita cari mic-nya kan. Nah, jadi ini bagaimana Dokter Andre untuk mengantisipasinya? Yang Dokter Chandra bicarakan memang betul, ya. Secara fisiologis, orang batuk, orang bicara, orang teriak, orang bernyanyi, orang bersin, itu adalah proses dia mengeluarkan droplet dari saluran nafas atas, dokter. Ya, jadi kita berbicara saja itu tetap ada droplet yang keluar. Kita nggak bisa lihat, tapi kalau kita menggunakan foto elektron, kita bisa lihat ada partikel yang keluar. Seperti saya berbicara di mic ini kemudian dipakai dokter dia, ya, itu nggak bisa sebetulnya. Ya. Sehingga memang seharusnya andai kata ada pertemuan sekali seperti ini lagi, ya satu mic menjadi satu, atau setiap saya mau menyerahkan ke dokter dia, saya semprot. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, ini semprot rusak dokter. Ya betul. Ya, sehingga nanti memang menjadi perhatian bagi teman-teman warga Kota Metro untuk mic seperti ini memang menjadi sumber penularan dari virus sebetulnya. Kita tahu virus corona ini dapat bertahan di surface area sekitar 1-2 jam. Tetapi andai kata ada di logam bisa bertahan sampai 12 jam. Dan ini logam masalahnya. Jadi memang harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Begitu Dr. Cheni. Oke, Dokter Andreas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin habis memegang mic, langsung cuci tangan gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini buat Dokter Ade. Dokter, apakah benar virus corona itu bisa menyebar melalui udara? Karena saya suka buka pintu biar udaranya masuk, berputar dan nggak panas. Ya. Oh, nanti, maksudnya panas matahari bisa masuk. Nanti Dokter Andreas nambahin nih. Jadi sampai sejauh ini hanya kontak dekat dengan droplet saja yang menularkan. Jadi kalau untuk udara atau airborne sampai saat ini belum ada, pemerintah belum memastikan juga bahwa penularannya melalui udara. Jadi hanya melalui kontak erat dan droplet saja, mungkin itu. Baik, itu tadi jawaban dari Dokter Ade. Mungkin Dokter Andreas ingin menambahkan? Kalau Dokter Ade tadi bilang pemerintah belum memastikan, saya memastikan bahwa WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia pun sudah memastikan bahwa coronavirus tidak menular melalui udara atau airborne. Ya, tetap sampai saat ini masih merupakan droplet. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan, yang mengharuskan kami tenaga medis untuk melakukan tindakan aerosol seperti melakukan intubasi. Intubasi itu melakukan pertolongan pertama, life saving, kemudian melakukan tindakan bronkoskopi, endoskopi, penggunaan nebulizer pada pasien-pasien penderita asma. Ya, menjadi satu perhatian tersendiri. Ya, itu akan menjadi media yang baik untuk virus. Ya, sehingga kalau tadi yang Dokter Cheni bilang, dok kalau saya buka pintu, buka jendela di rumah bagaimana? Justru itu yang kami anjurkan. Kenapa? Sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik akan membuat rumah Anda baik. Ya, jadi jangan takut, ya tetap dibuka pintunya dan rumahnya. Saya nggak akan masuk, tetapi Oke. udara sehat yang akan masuk kalau pagi hari. Matahari yang masuk. Oke, itu jawaban dari Dokter Andreas. Matahari biarkanlah masuk, tapi tamu jangan suruh masuk dulu ya untuk sementara ini ya Dokter Andreas. Selanjutnya Dokter Andreas, kapan harus dilakukan rapid test dan bagaimana prosedurnya itu dari Winda Prayoga? Untuk apa ini rapid testnya? Corona. Bukan untuk yang sakit, yang sehat. Untuk yang sakit dokter. Oke. Yang sehat Bapak Ibu tidak perlu dilakukan rapid test. Rapid test hanya dilakukan bagi mereka yang memang ada gejala. Jadi pada mereka yang sakit sebetulnya. Rapid test ini akan bekerja untuk mendeteksi adanya antibodi dari tubuh seseorang. Jadi bukan mencari apakah ada corona atau tidak. Ya. Kalau untuk mencari corona atau tidak, kita akan menggunakan rapid test yang khusus untuk antigen atau
menggunakan swab pada pasien yang diambil swab dari tenggorokan dan diperiksa ke pusat melihat virusnya, ya, menggunakan PCR. Tetapi pada rapid itu bukan untuk mencari apakah ada virus, tetapi untuk melihat respon dari tubuh seseorang. Kita akan meminta sesuai aturan, yaitu pada pasien-pasien yang memang sudah dinyatakan sebagai ODP atau pasien yang sebagai PDP yang sehat, yang PDP yang memang tidak ada gejala, yang dirumahkan, itulah mereka yang menjadi prioritas sekarang. Bagi Anda yang sehat, ya, bagi Anda yang sehat tidak perlu dilakukan rapid test. Dan ini juga mungkin jadi pertimbangan, jadi jangan berbondong-bondong karena hasilnya pun kalau yang sehat dilakukan rapid test adalah negatif. Dan kalau hasil negatif, Bapak Ibu sejawat sekalian, akan diulang 1 minggu kemudian. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Oke, Dokter Andreas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sahabat Facebook sudah jelas ya yang dijelaskan oleh Dokter Andreas tadi. Jadi Dokter Andreas, ada pertanyaan masuk lagi dari Raffi. Dok, waktu yang tepat untuk berjemur jam berapa kira-kira, dokter? Kalau Berjemurnya berjemur, bukan di pantai ya, Dok ya? kalau berjemur siang nasi gosong loh, Chen. Baik, ada beberapa versi berjemur yang baik, ya. Saya merawat pasien, saya kebetulan banyak pasien yang TB, ya. Pasien TB memang diwajibkan oleh saya untuk berjemur setiap hari. Jadi kalau saya visit pagi, ada matahari, saya minta jemur sekitar 15 sampai 30 menit. Ya, ada berbagai versi jemur yang baik. Ada yang di atas jam 10, ada yang jam 8 pagi. Bagi saya pribadi, apapun yang akan kita lakukan untuk berjemur, kita akan lihat indikasinya apa untuk berjemur. Pada pasien penderita COVID atau terkena infeksi atau virus influenza, memang diwajibkan untuk berjemur. Yang kita butuhkan adalah sinar matahari. Virus ini tidak bisa tahan terlalu lama di bawah sinar matahari. Jadi bukan artinya kalau saya makin siang makin mati gitu virusnya, bukan, ya. Artinya virus ini tidak tahan lama di bawah sinar matahari. Jadi saya tidak menyarankan berjemur jam berapa, tapi silakanlah berjemur. Mau jam 10, mau jam 8, asal jangan jam 12 siang. Ya, jam 12 siang gosong nanti, Dokter Kenny. Ya, sudah banyak ya pertanyaan. Bertanya banyak sekali. Ya, ini ke dokter, mungkin dokter adik lagi ya, dari saudara David. Pertanyaannya, dokter, bagaimana dengan desinfektan chamber? Apakah diperlukan? Nggak perlu, tetap cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer sebelum masuk ruangan tersebut. Jadi semua tempat sekarang harus memiliki tempat cuci tangan, air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Jadi bukan seperti dulu lagi ya, cuci tangan sebelum makan, sebelum tidur dan sebagainya. Itu tidak lagi moto begitu ya. Sekarang mau apa-apa harus cuci tangan. Cuci tangan ya, sesering mungkin. Sesering mungkin. Ya. Saya tambahkan, Dokter Chandra. Ya, sebetulnya kalau untuk yang Dokter Ade bilang desinfektan ini adalah untuk benda mati. Jadi seperti saya pegang furniture, saya pegang permukaan meja, kemudian dokter dia juga pegang di sini. Ya, artinya memang inilah yang sering dipegang. Jadi tadi Dokter Chandra juga tadi bilang bahwa semprot yang di dalam ruangan itu betul memang. Jadi tempat-tempat yang memang sering kita sentuh, sebaiknya memang dilakukan desinfektan, bukan pada manusianya. Ya, manusianya mah. Jadi tapi kita tahu, Dokter Ade, ini kan kita pakai baju, pakai celana. Nah, inilah yang memang di targetnya, bukan di tangan saya, bukan di muka saya. Tapi keseluruhan ya. Iya, tapi bahan yang kita pakai ini tadi. Kalau tangan tetap cuci tangan yang baik menurut Dokter Ade tadi. Ini berhubungan dengan hand sanitizer, ya. Ini siapa yang mau silakan aja lah pokoknya ya, mau ambil pertanyaan ini ya. Ini dari Fanny. Saat ini banyak hand sanitizer yang buatan rumah ya, yang beredar di pasaran. Bagaimana? Apakah ini aman atau tidak gitu? Jadi kita nggak tahu kan, ini kan tidak ada BPOM-nya ya, tapi karena kekurangan masyarakat mencoba membuat sendiri. Bagaimana, ini aman atau tidak, Dok? Dokter Andre aja lah ya.
Ada beberapa syarat untuk menjadi sanitizer yang baik. Memang salah satunya mengandung alkohol. Jadi ada beberapa bahan aktif yang ada di sanitizer. Saya tidak tahu kalau di rumah itu apakah ada bahan aktifnya atau tidak. Tetapi yang saya lebih minta adalah hand sanitizer itu akan kita pakai dengan teknik cuci tangan 6 langkah. Kalau belum cuci tangan 6 langkah belum selesai sudah kering kan bukan nggak bisa ya Dokter Chandra. Jadi cuci tangan 6 langkah itu kan harus dari mulai begini, kemudian begini, baru sampai di sini sudah kering. Sehingga sanitizer yang baik harus bisa sampai 6 langkah itu masih ada. Dan yang bisa menjawab itu sebetulnya hanya sabun. Jadi kalau kita pakai hand sanitizer silakan pakai, tetapi kalau cuci tangannya nggak 6 langkah ya sama aja bohong menurut saya. Jadi pakailah sabun untuk mencuci tangan sesering mungkin. Karena sabun adalah media yang paling efektif untuk membunuh virus, bukan hand sanitizer. Ya, nanti Dokter Chandra dan Dokter Jenny mungkin menjelaskan, ya, memperagakan. Ya, Dokter Chandra nanti dok yang memperagakan. Oke. Oke, sahabat Facebook di rumah dan sahabat Instagram di rumah, ini akan diperagakan cuci tangan yang baik. Satu. Dokter Chandra. 1. 2, 3, Sambil senyum ya Dokter 4, Chandra ya. 5, 6. Iya. Oke. Nah, ya. Jadi cuci Dokter tangan Ceni kalau baru 3 langkah sudah kering ya nggak bisa dipakai kan, nggak sampai 6 kan? Nah, ya. Oke. Ya, sahabat Facebook di rumah itu tadi sudah diperagakan cara cuci tangan yang baik dari Dokter Chandra. Selanjutnya, Dokter Chandra. Sepertinya pertanyaan sudah habis. Mungkin ada dari audiens yang ada di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Begini. Ketika saat ini terjadi, kita menyuruh orang tinggal di rumah. Dan kami para pelaksana pelayanan kesehatan itu tetap tinggal melayani. Dan kami harus berani. Walaupun kami takut, kami tidak boleh takut. Walaupun kami lelah, kami tidak boleh lelah. Di setiap lini pelayanan kesehatan, kami tetap harus ada. Namun berbicara soal itu, kami berperang tanpa tahu musuh kami bagaimana bentuknya. Kami tidak tahu berapa banyak musuh kami. Tetapi kami juga tidak memiliki apa yang menjadi senjata kami untuk berperang. Salah satunya untuk bertahan. Ya. Saudara-saudara kami yang di rumah yang melakukan tetap di rumah saja adalah para prajurit yang saat ini sedang berperang. Dan kami sebenarnya adalah pertahanan terakhir. Ketika pertahanan terakhir itu jatuh, tidak ada yang kita bisa perbuat lagi. Alat perlindungan diri itu sangat kami butuhkan. Begitu mahalnya saat ini sehingga benar-benar apa yang ada pada kami itu kami pergunakan. Bantu kami untuk melawan virus ini dengan tetap di rumah saja. Tetapi bantu kami juga untuk tidak perlu ramai-ramai membeli alat perlindungan yang seharusnya itu dipergunakan oleh tenaga kesehatan. Hanya itu yang saat ini bisa kami lakukan. Melayani dengan alat perlindungan diri. Supaya kami bisa tetap bertahan. Bantu kami untuk hal itu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita Indonesia melawan COVID-19. Dengan sama-sama kita katakan, tetap di rumah saja. Baik, acara kita sebentar lagi akan berakhir. Namun ada pertanyaan lagi ya untuk terakhir ya. Ya, pertanyaannya. Ya. Sudah terjawab ya. Bagaimana dengan penggunaan
keyboard di mesin ATM, Dokter Andreas. Tadi sudah mungkin sama logam. Baik, Bapak Ibu, saya izin berdiri, Dr. Chandra. Kami menganjurkan kalau memang mau membuka pintu, kita menggunakan bahu, atau menggunakan siku. Kalau saya mungkin pakai perut karena biar buncit gitu perut saya. Ya, kita naik lift juga kita bukan begini, Bapak Ibu. Ya, tetapi saya akan pakai ini saya atau ini saya. Jadi menggunakan buku jari. Jadi bukan begini, ya, tetapi begini atau begini. Atau kalau memang bisa cukup ya menggunakan siku saya. Ya, saya menganjurkan Bapak Ibu tidak menggunakan jari tangan, ya. Biasakan menggunakan siku, bahu, perut atau malah kaki, ya. Dan itu dibiasakan, memang tidak etis, tetapi dalam kondisi sekarang kita tidak berpikir etis, tapi kita berpikir bahwa inilah yang terbaik bagi kita. Dan hal tempat-tempat itu yang seharusnya dilakukan desinfektan, Dokter Yani. Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih Dokter Andreas atas penjelasannya. Satu lagi untuk Dokter Dia, pertanyaannya terakhir. Selanjutnya nanti Dokter Ade juga satu lagi ya Dokter Ade ya. Ini untuk Dokter Dia. Dari Ibu Desi Mayasari, apakah anak-anak perlu diberikan vitamin C kalau misalnya di rumah sudah dipenuhi dengan buah-buahan dan susu? Karena banyak banget yang nyaranin minum vitamin C, Dokter. Gimana, Dokter? Boleh saja dengan menambahkan vitamin C, tetapi bila dirasa makanan sudah cukup sehat, tercukupi, cukup, tetapi bila ingin menambahkan vitamin atau multivitamin boleh-boleh saja. Oke, sahabat Facebook sudah terjawab pertanyaannya. Ini terakhir buat Dokter Ade ya, Dokter Chandra ya. Ya, pertanyaannya memang ini dibutuhkan sekali jawabannya. Dokter, saya di Jakarta. Apa tetap di Jakarta atau harus pulang ke Lampung? Kasihan sendiri dingin gitu loh. Jawabannya Anda tetap di Jakarta dan Anda harus tetap di rumah. Di rumah ya. Jadi nggak usah mudik dulu ya. Bagi para pemudik ditunda dulu mudiknya ya. Ya. Diulang lagi ya. Nah. Harus keras ya. Ya. Jawabannya Anda harus tetap di Jakarta dan Anda harus tetap di rumah. Iya. Kita tepuk tangan untuk semua pembicara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini yang menjadi kebutuhan kami yang sangat terpenting bukan makanan, ya, bukan vitamin atau mie instan dan sebagainya, tapi yang terpenting bagi kami sekarang adalah alat perlindungan diri. Saat ini kami dengan bersuadaya mencoba mengumpulkan dari teman-teman kami, ya, alat pelindung diri yang kami akan coba walaupun sedikit tapi mungkin bisa berarti bagi rumah sakit yang ada di Kota Metro. Untuk itu kami akan berikan yang bisa kami berikan dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Metro kepada rumah sakit. Salah satunya kita coba sebagai simbolis untuk pertama ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro sebagai rumah sakit rujukan. Kami minta kedua Ketua ID dan Ketua Satgas untuk bisa menyerahkan APD ini. Dan kami juga tetap akan berusaha mengumpulkan dana-dana yang ada untuk kami pergunakan untuk membelikan APD. Bagi masyarakat yang ingin membantu, meringankan kami dalam mengumpulkan, silakan. Karena kami akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara sekalian. Ini kita saksikan penyampaian atau pemberian dari APD. Tetap jaga jarak. APD ini nanti akan dipergunakan oleh teman-teman kita di IGD maupun di ruang isolasi. Iya, terima kasih dan semoga apa yang kami berikan, ya, ada satu lagi yang mungkin akan diberikan oleh Ketua Satgas. Ya, Ketua Satgas silakan.
Dr. Ronald akan berikan secara simbolis. Iya. Doakan kami tetap bisa memberikan apa yang kami bisa berikan. Dan kami tetap juga terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin membantu kami dalam pengadaan alat pertahanan diri ini. Baik, acara kami sudah selesai, tetapi kita sama-sama sampaikan semua yang ada di sini, kita menyampaikan slogan sama-sama ya. Tetap di rumah saja, oke? Bagi Anda, teman-teman kami, keluarga kami yang ada di rumah, yang ada di mana saja, saat ini yang kami butuhkan pertolongan atau bantuan dari kalian adalah bagaimana cara memutuskan rantai penyebaran virus ini dengan social distancing, yaitu dengan tetap di rumah saja. Terima kasih, kami akhiri acara hari ini dan kami akan kembali menayangkan acara berikutnya pada hari Selasa depan. Terima kasih, salam dari Metro.